Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di mata kuliah Dasar-Dasar Hortikultura. Di minggu ke-14, kita akan membahas mengenai home gardening atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan pemanfaatan pekarangan, melengkapi materi dari minggu-minggu sebelumnya. Jadi di home gardening ini kita akan mengulas mengenai penerapan ya produksi skala non-industri yang bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan hortikultura, konsumsi hortikultura kita, tidak hanya dalam bentuk produk pangan, namun mungkin juga ke arah ornamental maupun peningkatan kualitas lingkungan ya, sehingga di akhir seperti tujuan hortikultura pada umumnya adalah untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Nah, kita akan mulai dari pengertian pekarangan, ya, kemudian ekologi dari pekarangan, dan dilanjutkan dengan potensi produksi, ya, masalah yang muncul dalam pengembangan pekarangan, serta efisiensi zat gizi, ya. Dan bagaimana kita bisa mengintensifikasikan pekarangan kita untuk produksi produk hortikultura. Nah, pengertian pekarangan ini merupakan sebidang tanah ya atau lahan yang terletak langsung di sekeliling rumah dengan batas yang jelas dan ditanami berbagai tanaman. Ini definisi dari Tera 1967 dengan artikelnya Horticulture's Contribution to the Human in the Tropics ya. Memang ini agak sedikit khas karena tidak di semua kawasan ya, semua daerah itu memiliki pekarangan. Di iklim tropis karena juga misalkan memiliki lahan yang relatif konturnya tidak flat ya, kemudian dengan kebijakan pemerintah dan lain sebagainya masih memungkinkan orang memiliki pekarangan, dan ada hubungan kepemilikan antara lahan tadi dengan penghuninya. Referensi untuk sumber pustaka pekarangan ya, maksudnya sumber pustaka pekarangan ada banyak ya. Nanti bisa dicari dan dibaca. Nah, di Indonesia pekarangan ini masih cukup banyak bisa ditemukan, misalkan di pedesaan maupun di perkotaan. Sekarang juga bagi yang memiliki lahan yang cukup, mereka memanfaatkan untuk menghasilkan tanaman yang dapat dipanen. Ya, jadi dengan kampanye do yourself ya, itu bahkan mereka ingin to eat what we grow. Jadi ingin merasakan sensasi mengkonsumsi apa yang kita tanam. Jadi seperti ini ciri khas pekarangan di Indonesia, biasanya intensif sekali, dan yang ciri lainnya adalah dia multi plant, jadi banyak sekali tanaman di situ ya, tumpang sari lah gitu. Seperti ini contohnya ya, jadi dari satu halaman dia bisa memproduksi kemangi ya, ada daun jeruk di sini ya, kemudian ada tanaman hias di bagian atas ya, ada tanaman hias sebagai bedding plant, dan tengahnya ada sayur, ini bawang sayur ya. Jadi sangat menarik bagaimana orang memanfaatkan pekarangan untuk menghasilkan produk hortikultura. Kemudian juga ada empon-empon ya, atau rimpangan. Ini juga bermanfaat sebagai obat ya untuk kesehatan. Nah, sangat cantik sekali. Bahkan di satu daerah di Bali ada namanya desa yang paling bagus, itu saya lihat pekarangannya dimanfaatkan dengan sangat baik, mulai tanaman hias untuk upacara keagamaan sampai kepada tanaman sayuran juga. Bu Armini ini dari Bali ya yang mengambil foto. Nah, seperti ini ya. Jadi bisa dibayangkan kalau ini dikelola dengan
baik, maka sebetulnya tidak 100% kita harus beli bahan pangan hortikultura dari pasar, namun kita bisa menikmatinya di pekarangan kita. Dan pengetahuan kita mengenai pemanfaatan tanaman tersebut juga harus ditingkatkan gitu kan. Misalkan pepaya gitu ya. Pepaya ini bisa dikonsumsi tidak hanya buahnya atau buah matangnya, namun buah mentahnya bisa kita sayur gitu kan. Kemudian daunnya juga bisa kita sayur. Nah, pengetahuan seperti ini juga perlu ditingkatkan untuk memanfaatkan pangan yang ada di pekarangan ya. Saya pernah ke Filipina misalkan, negara tetangga kita itu tidak tahu sama sekali cara mengolah daun pepaya, tidak tahu sama sekali cara mengolah bunga pepaya ya, apalagi pepaya muda gitu kan. Jadi tiap daerah mungkin juga masih banyak yang tidak saling tahu. Misalkan di Bali mereka bahkan bisa memasak batang pisang gitu kan, tidak hanya jantung pisang. Jadi banyak sekali pengetahuan mengenai pemanfaatan produk hortikultura yang perlu terus kita kembangkan. Nah, pengertian pekarangan dari segi ekologi ini merupakan habitat yang serasi untuk berbagai jenis tanaman yang tumbuh dan berasosiasi dalam sistem berlapis atau bertingkat ya. Nah, ini ciri pekarangan di tropis terutama dia memiliki multi-layer. Nanti kita bisa lihat ilustrasinya, sehingga ada efisiensi penggunaan cahaya matahari, mulai dari layer atas untuk menangkap cahaya sebagai dari tanaman yang memang perlu cahaya secara penuh, sampai ke bagian bawah adalah tanaman-tanaman yang tidak memerlukan pencahayaan secara penuh. Kemudian juga bisa menekan erosi tanah, ya. Jadi perakaran ini menjaga tanah agar tidak terjadi erosi. Kemudian juga fungsi penting lainnya adalah konservasi air dan konservasi plasma nutfah, karena di pekarangan tidak hanya tanaman, ketika ada tanaman di situ maka banyak sekali bakteri berharga ya, kemudian senyawa-senyawa lain yang juga maksud saya organisme-organisme lain yang juga berharga. Nah, sistem berlapis tingkat atau multi-layer system ya, ini bisa di bawah misalkan kita tanam ubi jalar atau sayuran ya, kemudian tanaman-tanaman yang dia pendek seperti nanas atau jahe ya, kemudian pisangnya agak tinggi atau kita bisa tanam pepaya atau jeruk, kemudian yang agak tinggi lagi rambutan, duku, petai, ini sebagai tanaman yang tinggi ya, kemudian ada kita tanam kelapa atau bahkan durian. Nah, jadi seperti ini kira-kira ilustrasinya, sehingga tanaman-tanaman yang di bawah ini tanamannya tidak memerlukan cahaya atau maksudnya tidak memerlukan cahaya penuh, sehingga masih bisa bertahan di bawah. Ya. Ada golongan tanaman-tanaman tertentu yang bahkan dia seperti nightshade ya, dia memerlukan naungan. Nah, itu akan sangat optimal tumbuh di bawah lapisan-lapisan layer seperti ini ya. Jadi ini contohnya durian yang paling tinggi, kemudian sedikit di bawahnya bisa ditanam kelapa, ya, kemudian petai, duku, rambutan, ya, di bawahnya ada jeruk, pisang, pepaya, ya, bahkan sampai ke bawah ini bisa kita tanam sayuran dan mungkin rimpang-rimpangan. Nah, ini kira-kira bayangannya. Kalau kita tidak harus berdekatan, artinya dalam satu area kita tanam beberapa jenis tanaman dengan sistem bertingkat. Nah, ini adalah ciri khas tropis, tidak bisa ditemukan di tempat lain. Ya, profil pekarangan di Indonesia biasanya pengaturannya juga random, seperti halnya di Taman Amerika kalau Anda ingat di pelajaran landscape. Tidak formal, meskipun tadi kita lihat ada juga desain-desain yang formal, tapi pada umumnya desainnya tidak formal, hanya tercluster-cluster saja beberapa tanaman, tapi tadi terjadi multi-layering ya, karena memanfaatkan lahan yang semakin terbatas. Dan selain terbatas, sebetulnya juga lebih kepada kemudahan dalam memanfaatkan. Nanti kalau sudah terlalu jauh, maka bukan lagi pekarangan, tapi dia sudah merupakan
lahan bertaninya dia gitu. Nah, fungsi dari pekarangan ini sebagai penghasil bahan pangan tambahan, jadi bukan pangan utama ya. Kemudian juga bisa untuk daily cash, uang tunai harian. Kemudian bumbu, rempah ya, obat, jamu-jamuan, wangi-wangian, tanaman obat keluarga ini sangat bermanfaat. Kemudian bahan bangunan, misalkan dari kayunya untuk tanaman yang cepat tinggi, ya kayu bakar pada zaman dulu atau bahkan sekarang mungkin masih sering digunakan kalau kita ingin merasakan sensasi-sensasi yang berbeda gitu kan. Karena makanan kalau kita masak dengan gas, dengan kayu bakar ada rasa yang berbeda. Nah itu mungkin sesekali kita bisa menggunakan itu gitu. Kemudian bisa untuk bahan baku kerajinan tangan, misalkan di Bali itu digunakan seperti itu, dan bahkan bisa untuk pakan ikan dan ternak. Ya, jadi pekarangan ini sempat ngehit bahkan sampai sekarang. Jadi dengan berbagai program, mulai dari hortikultura pekarangan sampai kemudian ada kawasan pangan mandiri gitu kan. Jadi bentuknya macam-macam, tapi intinya sampai sekarang masih coba ditingkatkan pemanfaatannya. Ya, meskipun warga urban begitu sibuk, tapi artinya tetap ada juga sekarang kampanye urban agriculture ya. Yang menurut saya lebih pas kalau urban horticulture karena luasan yang sempit bisa mendapatkan nilai manfaat yang tinggi dibanding dengan tanaman pangan. Ya, jadi bisa menghasilkan macam-macam ya. Nanti kalau selesai kuliah dashor, mudah-mudahan nanam di pekarangannya tidak hanya kangkung dan bayam, tapi sebetulnya kita bisa memilih tanaman-tanaman lain yang juga bisa kita budidayakan di pekarangan kita. Misalkan pekarangan kita dataran rendah, kita sudah bisa memilih ya kira-kira apa yang bisa kita tanam. Kalau dataran tinggi, mungkin pilihannya juga akan berbeda. Nah, ini juga sering saya lakukan bersama dengan keluarga di rumah. Kita petik beberapa sayuran dari halaman, misalkan seperti kecipir, saya pernah nanam ya, kemudian juga pepaya pasti ya, baik itu pepaya jantan untuk kita ambil bunganya maupun kita ambil daunnya, kemudian kita bisa buat kecambah sendiri. Ya, kemudian kenikir juga hal yang menarik karena selain bunganya bagus, itu juga bisa kita konsumsi ya. Jadi tinggal dibuat bumbu pecelnya akan sudah bisa untuk sarapan. Nah, dengan kampanye makan sayur dan buah yang juga semakin meningkat, maka peran pekarangan untuk penghasil sayuran dan buah ini juga menjadi satu yang strategis ya. Buah yang di rumah bisa kita tanam berbagai jenis buah ya, yang paling mudah misalkan rambutan. Di rumah kami ada rambutan, sering sekali setiap tahun ya, artinya bahkan tetangga pun ikut menikmati buah yang kami tanam, dan juga ada mangga, ada macam-macam di pekarangan. Lengkeng juga pernah kita tanam, jambu ya, dan lain-lain. Banyak sekali pilihan yang mudah untuk dibudidayakan di pekarangan. Ya, termasuk kalau kita beruntung, kita pernah nanam manggis dulu gitu kan, karena manggis kan lama ya. Meskipun ada manggis sambungan yang bisa 3-4 tahun berbuah, tapi tidak banyak. Atau kalau enggak kita tanam pepaya, ya, pepaya Kalina IPB, ini 8 bulan sudah bisa belajar panen. Mangga dan lain-lain. Kemudian juga sebagai sumber rimpang-rimpangan ya, bumbu dapur. Jadi tidak perlu beli, karena kalau masak kan sebetulnya kita hanya perlu sedikit ya. Kita bisa tanam di pekarangan kita. Dan fungsi yang lain, selain fungsi produksi, juga ada fungsi sosial, misalkan tempat bermain, tempat berkomunikasi, ya, berinteraksi dengan tetangga, kemudian fungsi estetika, kita pribadi merasa nyaman gitu kan, kemudian ada rasa
aman ya, berlindung karena di situ ada obat-obatan. Dan kemudian yang terpenting adalah perkembangan pekarangan. Ini juga dipengaruhi oleh agroklimat ya, agroekonomi dan budaya. Jadi tidak bisa kita kemudian nanam sembarangan ya. Kita harus juga mengingat agroklimat. Ada tanaman yang tidak bisa kita tanam di daerah tertentu gitu. Kemudian budaya, misalkan kalau tetangga kita takut dengan suatu tanaman tertentu ya, katakanlah misalkan sukun gitu, karena dianggap tempat gendruwo gitu kan. Nah, itu juga kita harus hati-hati. Kemudian tanaman yang disukai, misalkan kelor gitu kan, katanya bisa untuk mengusir makhluk halus, ya nggak apa-apa. Padahal kelor kandungan nutrisinya sangat baik gitu. Dan agroekonomi ya mungkin tanaman-tanaman yang memang lagi tren gitu kan, memiliki nilai ekonomi, itu yang bisa kita coba kembangkan. Tanaman-tanaman yang jarang di pasar tapi kita ingin, misalkan bayam merah ya, selada merah dan lain-lain, kenapa tidak kita hasilkan di rumah sendiri. Nah, agroklimat ya ini sayuran dataran tinggi atau komoditas dataran tinggi tidak akan berkembang dengan baik di dataran rendah dan sebaliknya ya. Kemudian iklim kering juga akan kurang baik jika ditanam di daerah basah. Kemudian agroekonomi daerah dekat pasar biasanya cenderung tanaman pekarangan monokultur karena bisa dijual di pasar ya. Sementara kalau untuk kita sendiri jauh dari pasar ya biasanya kita tanam beragam ya, untuk hobi, untuk koleksi dan lain sebagainya. Kemudian budaya juga ada budaya matrilineal, pekarangan ditanami tanaman lebih beraneka ragam, sementara masyarakat patrilineal ini kurang. Nah, perkembangan tanaman pekarangan ya ini menyesuaikan dengan agroklimat daerah basah dan daerah kering, nanti bisa diingat-ingat kembali, termasuk water table ya dan neraca air itu juga sangat penting karena kita pengen nanam buah misalkan harus diperhatikan bulan keringnya apakah memenuhi syarat atau tidak, karena kalau tidak maka ya jadi masalah, nanti tanaman kita tidak menghasilkan buah tapi akan terus menghasilkan daun. Ya, jadi tipe-tipe yang harus kita ketahui antara bulan basah ya dan BK ini bulan kering, nanti disesuaikan dengan tabel tabel yang diperlukan oleh tanaman. Misalkan jeruk dia perlu 1-2 bulan kering, ya berarti kita bisa tanam jeruk di situ. Ya, kalau memang di lingkungan kita itu bulan keringnya 2 bulan. Tapi kalau kita pengen mangga, itu mungkin bulan keringnya minimal 4 atau 5 bulan kan begitu. Jadi tidak bisa asal saja kita menanam. Ya, kemudian ketinggian air tanah ini juga menentukan tanaman yang bisa kita tanam, perakarannya seperti apa gitu kan. Nanti biasanya kita cocokkan antara ketinggian air tanah yang ada di kita, kemudian dicari di referensi tanaman apa yang cocok dengan ketinggian air tanah yang seperti itu. Nah, ini contoh ya tabel mengenai tanaman buah-buahan di Indonesia dan syarat ekologisnya. Nah, makanya ini nanti diperhatikan ya, mulai dari ketinggian, kemudian curah hujan dan tinggi air tanah, ya musim berbunga, kemudian bulan basah, bulan kering dan lain sebagainya. Ya, nanti bisa dipelajari sendiri. Nah, kemudian dulu gitu kan, mungkin sekarang ini sudah berbeda. Ada buah-buahan yang sangat spesifik, hanya cocok di lokasi tertentu. Tapi sekarang dengan pemuliaan, dengan seleksi gitu kan, tampaknya untuk buah-buahan itu sekarang sangat tersebar. Satu jenis itu bisa di dataran tinggi dan dataran rendah, kemudian di beberapa lokasi. Jadi nanti dilihat karena list ini tentunya sudah sangat bisa diimprove, bisa ditambah listnya. Bahkan beberapa tanaman introduksi itu juga bisa masuk di sana. Nah, potensi produksi di pekarangan itu untuk pekarangan 1000 meter
itu setara dengan 811 kg beras, bayangkan ya. Sementara di sawah 2000 meter persegi ini hanya menghasilkan 578. Kenapa seperti itu? Ya karena di pekarangan ini sebenarnya lebih intensif. Jadi ini bukan kalau pekarangan ditanam beras ya, jadi artinya nilai dari yang dihasilkan di pekarangan 1000 meter persegi itu setara nilainya dengan 811 kg beras. Nah, hasil pekarangan tadi berasal dari beberapa tanaman ya, misalkan tanaman utamanya pisang ya, kelapa, bahkan bambu ya. Kemudian tanaman-tanaman penghasil rempah. Nah, masalah pengembangan pekarangan antara lain adalah kadang kita memaksakan terlalu banyak tanaman sehingga akhirnya terlalu banyak naungan dan karena saking minimnya pemeliharaan, kadang lahan menjadi padat, keras, berbatu, atau bahkan becek ya karena lahannya tidak mampu menampung air sehingga ini menjadi masalah untuk tanaman. Kadang juga terjadi kondisi kurang air, kemarau dan banjir saat hujan. Yang lain adalah gangguan dari faktor seperti ternak ya, yang ada di daerah situ, kemudian anak-anak dan juga pencurian ya. Itu bisa saja terjadi. Kemudian masalah pengembangan pekarangan yang terjadi adalah pengetahuan penghuni rumah tentang jenis-jenis tanaman dan cara bercocok tanamnya. Pengennya semua ditanam gitu kan, pengen nanam krisan gitu, padahal di dataran rendah ya. Kemudian pengen nanam sayuran-sayuran dataran tinggi karena bagus, tanam dataran rendah maka akan jadi masalah. Kemudian motivasi untuk mencukupi kebutuhan kadang terlalu dipaksakan juga, akhirnya dia nanam terlalu padat ya dan menjadi tidak bagus, serta ketersediaan benih atau bibit karena kurang tahu maka kadang salah dalam menggunakan bibit ya, misalkan cabai beli hibrida kemudian disemai lagi sehingga hasilnya tidak akan bagus. Nah, usaha pemerintah untuk membantu petani meningkatkan hasil pekarangan, ini ada beberapa kegiatan ya, mulai dari perbaikan pekarangan, apotek hidup, ya, lumbung hidup, tanaman obat keluarga, dan sekarang ada program KRPL ya, kawasan nanti bisa dicari. Intinya adalah menghasilkan pangan secara mandiri. Nah, ini contoh tanaman obat keluarga ya. Kemudian ini juga bisa ditanam dengan sangat indah ya. Jadi menarik untuk sebagai pekarangan kita maupun di situ sebetulnya ada obat-obatan yang bisa kita manfaatkan ketika kita membutuhkan. Nah, perbaikan pekarangan ini bisa dimulai dari persiapan dan perencanaan yang baik, mulai dari pemilihan jenis tanaman atau pohon, pemagaran, menyiapkan tempat pembuangan sampah atau nanti bisa membuat tempat pengomposan, kemudian menyiapkan juga tempat bermain anak sehingga tidak banyak terganggu tanaman, penanaman, dan lain sebagainya. Nah, pekarangan yang lengkap ini bisa juga menjadi tempat untuk menghasilkan produksi zat gizi. Dan sudah dapat dibayangkan bahwa dengan berbagai jenis tanaman, baik pohon maupun tanaman sayur, ini jelas akan meningkatkan zat gizi yang ada ya dari satu luasan lahan. Belum kalau kita kemudian menambahkan kolam ya atau ternak di situ. Nah, pekarangan yang sempit ya, kita bisa meningkatkan pendapatan nutrisi atau gizinya dengan menanam sayuran hijau yang bergizi tinggi. Ya, kita harus menghitung produktivitas per meternya. Nah, kita bisa tingkatkan dengan vertikultur ya, kita bisa tingkatkan dengan tanam gilir dan lain sebagainya. Jadi kita perlu memikirkan ya agar bisa terus panen ya, indeks panen di lokasi pekarangan kita itu tinggi dengan cara menanam beraneka jenis dengan frekuensi
tertentu kita harapkan bisa terus panen setiap hari atau setiap minggu. Sayuran daun hijau ini merupakan favorit ya. Kenapa? Karena tentunya dia cepat menghasilkan ya, 3 minggu bahkan bisa panen dan produktivitasnya tinggi. Kemudian tinggi kandungan juga, mulai dari mineral, besi, ya, vitamin C, kemudian mengandung asam amino esensial dan macam-macam, sehingga menarik. Ya. Nah, banyak sekali pemilihan jenis tanaman yang bisa kita gunakan, ya, dan listnya akan terus berkembang dengan banyaknya tanaman-tanaman introduksi. Nah, ini contohnya, misalkan di satu bedengan kita bisa mengatur, misalkan ada singkong ya, singkong dipanen daun maupun nanti dia dipanen umbinya. Kemudian kangkung, bayam, katuk, ya, mengkudu, sawi, ini kita tanam secara bergilir sehingga tidak menumpuk panen di satu waktu, karena memang tujuan kita tidak untuk komersial murni gitu kan, sehingga akan lebih menarik kalau kita bisa panen dan langsung mengkonsumsinya tanpa harus menyimpan dan kemudian nanti menimbulkan sisa. Ya, minggu kedua kita tanam dengan jenis yang lain. Ya, dipanen bergilir seperti ini, misalkan dipanen cabbage dulu, kemudian kita panen kenikir ya, atau bahkan kita bisa panen rimpang kalau di bawahnya juga kita tanam. Ya. Untuk tanaman yang sama pun bahkan kita juga bisa mengatur bloknya. Jadi blok sebelah sini kita panen hari ini, besoknya kita panen sebelah yang lain. Nah, ini akan menarik sehingga kecukupan sayuran dari pekarangan itu bisa kita penuhi. Ya. Nah, intensifikasi pekarangan ini tujuannya adalah meningkatkan pendapatan keluarga dan perbaikan gizi keluarga. Tanaman yang dipilih bisa macam-macam, ya, tanaman yang bernilai tinggi, yang juga tidak harus dinilai berdasarkan nutrisinya, bisa juga keindahannya, karena kalau kita bicara peningkatan pendapatan, tentunya bisa juga jualan tanaman hias kan. Intinya adalah tanaman yang bernilai ekonomi tinggi. Nah, seperti anggrek ini bisa kita jual, kemudian kita bisa beli anggrek botolan atau kita beli anggrek anakan, ya, kemudian kita produksi dan kita jual. Langkah-langkah intensifikasi, kita bisa inventarisasi tanaman yang ada di pekarangan, yang tidak menghasilkan kita bisa tebang atau kita anggap tidak atau kurang bermanfaat. Ya, kemudian kita buat zonasi, kita perbaiki lahan yang tadinya keras, berbatu segala macam, kita berikan penyubur, kita berikan pupuk, ya. Kemudian kita siapkan benih yang bermutu untuk mengganti tanaman-tanaman tadi secara bertahap. Kemudian dilakukan pemeliharaan. Yang sering terjadi adalah pekarangan itu kadang dibiarkan saja, kemudian syukur kalau kita tiba-tiba bisa panen mangga, gitu kan, tiba-tiba bisa panen rambutan, gitu. Padahal sebetulnya pekarangan juga perlu dilakukan pemeliharaan, meskipun tidak seintensif kalau kita melakukan produksi secara komersial. Nah, ini adalah pekarangan di Indonesia ya. Kalau kita lihat ini juga tidak di desa-desa sekali karena ini jalannya juga sudah bagus. Jadi mudah-mudahan yang seperti ini masih bisa dipertahankan ya. Sangat cantik dan menarik ya. Juga seperti ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.